Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya berharap kita semua dalam kondisi, dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentu diberkati oleh Tuhan. Dan dari demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin saja tidak menyenangkan, yang menyulitkan hidup kita, dan mungkin sekali dalam keadaan berduka cita. Namun biarlah pada saat ini saya mengajak untuk kita sejenak berusaha merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu Paskah yang ketiga, minggu ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya ulangi, Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Ini merupakan bacaan Injil pada Paskah minggu ketiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan bagian Injil ini untuk kita semua. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, tentu saja dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menurut buku Dian Penuntun, pada saat ini dalam Minggu Paskah yang ketiga, tema kita adalah hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Ada dua orang murid Yesus yang tadi dalam bacaan ini diceritakan memutuskan untuk pergi meninggalkan Yerusalem lalu ke Emmaus. Mereka pergi setelah peristiwa kematian, bahkan setelah mereka dengar tentang berita kebangkitan. Hanya Injil Lukas rupa-rupanya yang menceritakan kisah ini. Yang tadi kita baca itu Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Nah, saudara-saudara, tentu saja mereka pergi ke Emmaus ada alasannya. Alasan itu tersirat dalam Lukas 24 misalnya ayat 21. Mereka mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesus itu, dia yang datang untuk membebaskan bangsa kami, bangsa Israel itu. Dengan kalimat sederhana bisa dikatakan bahwa Kleopas dan temannya itu pergi ke Emmaus lantaran kecewa. Ya, kecewa, harapan mereka tidak terpenuhi ketika mengikuti Yesus. Sampai Yesus mati, jangankan tumbang, bergeser sedikit pun kekuasaan Romawi itu tidak. Israel belum terbebas, mereka masih menjadi bangsa jajahan. Saudara-saudara, mengapa mereka pergi ke Emmaus? Bukan ke Galilea, tidak ke Nazaret, dan lain juga ke Samaria. Emmaus disebutkan oleh Lukas sebagai sebuah kampung. Kampung yang katanya di sana dicatat kira-kira jauhnya itu 7 mil. 7 mil kurang lebih ya 11 sampai 12 kilometer dari Yerusalem. Saudara-saudara, orang sering menyamakan Emmaus ini dengan apa yang tercatat di dalam kitab Deuterokanonika, 1 Makabe
pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-40 sampai 57, lalu dicatat juga dalam Makabe pasal 4 ayat 3, Makabe pasal 9 ayat 50. Apa yang disaksikan atau dicatat di sana? Saudara-saudara, pada sekitar tahun 166 sebelum kelahiran Kristus, rupa-rupanya di Emmaus terjadi pemberontakan. Pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi yang dipimpin oleh seorang yang bernama Yudas Makabeus. Meski tidak lama, Yudas Makabeus berhasil memenangkan perlawanan itu. Nah, peristiwa inilah yang memicu semangat nasionalisme patriotik dalam diri orang-orang Israel. Bahwa mereka punya alasan untuk perjuangan pembebasan kemerdekaan ini. Karena ada orang yang memimpin pergerakan dan memenangkan itu. Jadi peristiwa ini pula lah yang makin menyuburkan perkembangan pengharapan akan seorang Mesias yang nantinya akan mengembalikan tahta kerajaan Israel seperti kekuasaan pada masa Daud atau Salomo, zaman keemasan mereka itu. Nah, saudara-saudara, harapan ini bahkan makin menjadi-jadi ketika gerakan Makabe dan penerusnya mulai ditumpas. Jadi bukannya padam, semangat itu akan ada terus dalam kehidupan orang-orang Israel ini. Banyak orang bahkan termasuk para murid Yesus pun berharap dan mengira bahwa Yesus melakukan pergerakan sama seperti Yudas Makabeus. Saudara-saudara, barangkali dalam batas tertentu Yohanes Pembaptis pun sebetulnya berharap seperti ini. Ketika ia dipenjara, lalu kemudian meminta pada murid-muridnya, tanyakanlah, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu, atau kami harus menunggu yang lain? Saudara-saudara, ia yang datang itu, Mesias itu akan bangkit untuk melawan dan menaklukkan penjajah asing. Saya kira, kalaupun kita menjadi salah seorang dari bangsa Yahudi pada waktu itu, pasti juga akan menaruh harapan yang sama. Memang, pada akhirnya, Yesus resminya dihukum mati sebagai pemimpin gerakan politik, sebagaimana yang telah ia nyatakan dulu. Tertulis dalam Lukas 22 ayat 37, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Begitu katanya. Nah, saudara-saudara, namun Emmaus yang dibicarakan dalam kitab Makabe itu ternyata memang letaknya 30 km sebelah barat laut Yerusalem. Terlalu jauh bagi perjalanan pulang balik dalam satu sore dan satu malam. Lukas juga menyebut bahwa jarak Emmaus itu 7 mil saja dari Yerusalem. Jadi jelas Emmaus yang dimaksudkan di sini, dimaksudkan oleh penulis Lukas ini, bukan tempat kemenangan Yudas Makabeus dan anak buahnya. Beberapa tempat lain pernah diduga sebagai lokasi Emmaus yang dimaksudkan oleh Lukas. Namun tampaknya, saudara-saudara, perdebatan itu ya menurut saya juga tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu penting. Lukas memaknai atau memakai Emmaus bukan dalam ranah geografis, melainkan untuk menghubungkan semangat
dan kerinduan orang-orang Israel akan kebebasan bangsa mereka dari penindasan yang pada saat itu sedang mereka hadapi. Lukas memakai Emmaus untuk menekankan kerinduan datangnya Sang Mesias itu layaknya ya seperti Yudas Makabeus itu yang nyata-nyata mengadakan gerakan perlawanan terhadap musuh mereka, yaitu Kekaisaran Roma itu. Saudara-saudara, apa yang bisa dimaknai kalau begitu dari perjalanan dua murid yang menuju Emmaus ini? Menurut saya Emmaus adalah sebuah perjalanan batin, sebuah perjalanan spiritual dari dua murid yang kecewa. Oleh karena harapan yang ada dalam diri mereka terhadap Yesus sebagai penakluk atau Mesias penakluk itu tidak terwujud. Mereka kembali kepada semangat yang mula-mula. Mereka kembali kepada kerinduan yang pernah terjadi di Emmaus itu, di mana kemenangan secara politis sempat mereka raih. Saudara-saudara, bukankah banyak di antara kita menaruh pengharapan atau tepatnya keinginan bahkan ambisi ketika mengikuti Yesus? Keinginan itu macam-macam. Bisa ingin hidup sukses, ingin hidup kaya, ingin sembuh dari penyakit, terbebas dari banyak kesulitan, banyak masalah, dan hidup yang serba menyenangkan. Semacam itu. Apa jadinya ketika keinginan itu tidak terpenuhi? Ya simpel, sederhana. Sama seperti dua murid yang ke Emmaus. Kembali kepada kehidupan lama dan kemudian mencari sosok yang bisa memuluskan keinginannya. Dalam kisah Emmaus ternyata Yesus tidak membiarkan dua murid itu, dia yang bangkit itu, menjumpai para murid itu dan meluruskan gagasan mereka mengenai diri Yesus itu sendiri. Angan-angan yang keliru akan menjebak mereka pada kehidupan yang semakin suram. Ya jelas, Yesus tidak mau itu terjadi pada para pengikutnya. Lukas hanya menyebutkan satu nama dari dua murid itu, yakni Kleopas. Lukas 24 ayat 18. Inilah cara penulis Injil Lukas untuk membuat para pembacanya. Saya kira membuat Anda dan saya ikut serta larut di dalam kisah ini. Pembaca kita yang membaca kisah ini seakan-akan diajak menjadi murid yang tidak disebutkan namanya itu. Dengan demikian pembaca atau kita bisa merasa ikut disapa oleh musafir yang tiba-tiba menyertai perjalanan mereka ke Emmaus itu. Saudara-saudara, sekarang marilah kita tempatkan diri kita sebagai teman dari orang yang bernama Kleopas yang sedang menuju Emmaus, yang sedang kembali karena kecewa. Tiba-tiba seseorang mendekati kita dan bertanya, apakah yang kalian percakapkan sementara kalian berjalan? Ditanya demikian, kita yang punya segudang angan-angan itu terhenyap, kaget. Mengapa? Karena hingga saat ini kita berjalan menuju cita-cita yang berakhir dengan kekecewaan. Kita kecewa mengapa sakit dan penderitaan ini tetap saja ada dan membelenggu kita.
Kita kecewa mengapa orang-orang dekat kita pergi, padahal mereka adalah orang-orang yang baik. Kita kecewa mengapa Yesus tidak segera menolong dan mengangkat penderitaan ini, padahal sudah begitu lama berdoa, berharap kepadanya. Itulah kira-kira segudang kekecewaan kita. Inilah yang membuat kita ingin kembali ke Emmaus, kembali kepada kehidupan lama, dan mencari sosok yang bisa menyelesaikan masalah, yang bisa memenuhi keinginan kita. Saudara-saudara, kita kembali ke Kleopas dan temannya. Kleopas balik bertanya kepada Yesus yang belum mereka kenali itu, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Dan musafir itu malah bertanya lebih lanjut mengenai apa yang terjadi. Maka mereka pun mulai bercerita tentang Yesus orang Nazaret yang berujung pada kematian, lalu kekecewaan mereka terhadap Yesus. Saudara-saudara, musafir itu menanggapi kedua murid itu dengan berkata, "Hai kamu, orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara-saudara, barangkali kalau kita mendengar, membaca kalimat ini, ucapan Yesus ini, kasar banget ya. Orang bodoh. Apa Yesus tidak tahu, tidak mengerti bahwa mereka sedang kecewa, frustasi. Lalu kemudian hanya disebutkan orang bodoh. Dalam bahasa kita, kalimat ini terasa sebagai celaan, ejekan. Tetapi kalau kita telusuri, dalam cara berdiskusi para cendekia pada masa itu, pada zaman Yesus ini, kata-kata seperti itu dimaksudkan sebenarnya sebagai ajakan untuk bersama-sama memikirkan kembali duduk persoalan yang sebenarnya. Memikirkan ulang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saudara, dengan menunjukkan pada nubuat para nabi mengenai penderitaan Mesias sebagai jalan kepada kemuliaannya, Yesus ingin mengingatkan kembali pada pemberitaan tentang kesengsaraan yang pernah dulu ia katakan, bahkan sampai 3 kali. Lukas mencatatnya dalam Lukas 9 ayat 22, lalu kemudian Lukas 9 ayat 43b sampai 45, dan yang terakhir Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Yakni bahwa Yesus itu bakal dimusuhi, dibenci orang, dihina, menderita, dan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit lagi. Saudara-saudara, memang tiap kali ketika itu dinyatakan, diberitahu kepada para murid itu, mereka tidak memahami, bahkan mengabaikan. Pertanyaannya, mengapa? Bisa jadi hal itu tidak mungkin dalam benak mereka, tidak mungkin terjadi. Mereka melihat sendiri kok bagaimana Yesus penuh kuasa, penuh mujizat. Apakah penderitaan itu mungkin? Maka pemberitaan tentang kesulitan, tentang penganiayaan, tentang pembunuhan tidak pernah menjadi perhatian buat para murid ini. Saudara-saudara, perjalanan Yerusalem ke Emmaus ini ditampilkan sebagai penjernihan gagasan para murid. Bahkan kalau kita terlibat dan membacanya, ini juga merupakan pemurnian gagasan kita masing-masing tentang
Bagaimana cara kita? Motivasi apa ketika kita mengikuti Yesus? Kita melihat di sini. Caranya sederhana. Para murid itu diminta untuk mengingat-ingat kembali semua hal yang pernah didengar tentang Yesus. Yesus mengajak itu. Tetapi kali ini mereka diajak membaca. Membaca kembali pengalaman itu dengan pikiran yang merdeka. Yang tidak dikuasai oleh agenda tersembunyi. Oleh keinginan, oleh ambisi mereka. Merdeka oleh karena mereka tidak menyadari bahwa yang saat itu sedang berjalan dengan mereka adalah Yesus sendiri. Bayangkan kalau pada waktu itu Yesus membuka diri, aku loh Yesus. Mereka saya kira tidak akan mengatakan, oh aku kecewa sekali dengan engkau. Pasti tidak. Tetapi dengan tidak mengetahui, mereka merdeka. Mau ngomong apa tentang Yesus, silakan. Jadi mereka leluasa berbicara tentang harapan yang sesungguhnya ada dalam diri mereka. Saudara-saudara, mungkin juga kita harus jujur seperti itu. Untuk membuka diri, untuk terbuka mengkoreksi. Untuk apa sih saya mengikuti Yesus? Apa sih niat saya? Apa motivasi saya untuk ikut dan melayani Dia? Saudara-saudara, kali ini Yesus mengajak mereka kepada sumber-sumber kepercayaan yang otentik, yang sejati. Apa itu? Mulai kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27. Saudara-saudara, seperti mereka, kita juga diajak, dibimbingnya agar bersedia berdialog dengan sabda Tuhan sendiri dan membiarkan diri diperkaya, dikoreksi olehnya. Janganlah puas dengan apa yang dikatakan orang, dengan apa yang dikatakan oleh ahli sekalipun, oleh pengkhotbah yang top sekalipun. Saudara-saudara, berilah diri kita disentuh oleh sumber-sumber hakiki, sumber-sumber kebenaran itu. Luangkanlah waktu berdialog dengan Tuhan. Ciptakanlah saat-saat hening, di mana kita berhadapan dengan Sang Firman ini. Lalu kemudian saat itu, kita berusaha dengan jernih mendengar suaranya. Galilah itu. Bukankah pada saat ini orang lebih gandrung dengan begitu banyaknya mengikuti orang-orang yang sudah terkenal dan seterusnya? Mungkin satu sisi baik, tapi ada baiknya juga. Setiap saat kita menyediakan saat-saat teduh, saat hening, saat kita bergumul, saat kita pribadi berhadapan dengan firman Allah dan disentuh oleh Dia, membiarkan diri kita untuk dikoreksi olehnya. Saudara-saudara, apa yang terjadi setelah itu? Dalam ayat 32, mereka berkata satu dengan yang lain. Hati kita berkobar-kobar. Saudara-saudara, yang berkobar-kobar itu biasanya kan adalah nyala api. Api yang menerangi dan memiliki daya untuk memurnikan logam yang bercampur. Jadi ungkapan ini menarik. Pikiran atau hati mereka yang tadinya gelap, niat mereka yang tidak murni dalam mengikut dan menanggapi panggilan Yesus, kini terang benderang, menyala-nyala, dan mulai dimurnikan. Murid-murid itu terbuka matanya dan mengerti siapa Yesus. Mereka tahu sekarang bahwa iya, Yesus yang bangkit itu menyertai mereka. Dampaknya apa? Lalu mereka segera berangkat kembali ke Yerusalem. Bayangkan,
Yerusalem itu yang tadinya merupakan sumber kekecewaan mereka, yang tadinya begitu mengerikan buat mereka, yang harus dihindari, yang harus jauh pergi ke Emmaus. Sekarang ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus yang hidup itu, yang memurnikan hati mereka, yang membuat mereka berkobar-kobar, mereka kembali. Kembali ke Yerusalem artinya kembali untuk bersedia menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah itu. Saudara-saudara, ini luar biasa. Yerusalem yang tadinya dihindari sebagai tempat yang mematahkan seluruh asa mereka, kini mereka datangi lagi. Mereka ingin membagikan pengalaman mereka kepada murid-murid yang lain yang belum memahami makna kemesiasan dan kebangkitan Yesus itu. Saudara-saudara, Yesus Sang Firman yang hidup memakai kebenaran firman, mulai dari Musa sampai kitab para nabi, untuk membaharui kehidupan dua murid yang kecewa itu. Kini, mereka yang telah dibaharui itu menjadi saksi untuk teman-temannya. Saudaraku, hal ini juga mestinya terjadi dalam kehidupan kita. Anda dan saya bersedia untuk dibaharui oleh firman kehidupan itu. Untuk mengalami pemurnian. Untuk mengalami hal-hal yang mengobarkan hati kita. Dan kemudian sesudah itu, Anda dan saya seharusnya menjadi berkat untuk memulihkan teman-teman yang lain, untuk mengobarkan semangat yang lain. Disitulah kesaksian Injil yang boleh kita baca hari ini di tengah-tengah dunia yang tidak mudah, bukan untuk diratapi, tetapi untuk dijawab, untuk bersama-sama kita pulihkan. Biarlah kebangkitan Yesus Kristus itu boleh memulihkan tidak hanya kita, tapi kehidupan kita berdampak bagi yang lain. Tuhan Yesus